Dan pada masa berikutnya kemudian 7 Buddha dan roh suci diturunkan ke dunia ini. Kita lihat di sini ada 7 Buddha, tetapi juga setiap Buddha punya masa kepemimpinan itu, masa pemegang firmannya itu lama-lama. Ada 6.000 tahun, ada 4.800 tahun, ada 3.720 tahun, ada 7.080 tahun, ada 5.284 tahun, 5.316 tahun, 5.800 tahun. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan perkembangan masa pada waktu itu. Pada waktu itu Tao masih murni, semesta raya ini masih murni. Umur manusia pun boleh dibilang masih ada yang 10.000 tahun ke atas. Karena pada waktu itu energi semesta raya ini masih sangat murni. Kita menanam padi di pagi hari, sore pun sudah bisa dipanen. Udara yang kita hirup itu begitu murninya sampai kita itu seperti tidak bernafas pun kita bisa panjang umur. Tidak terasa oleh kita nafas kita karena sangat melegakan. Dan indera-indera kita setiap meminum air itu langsung menjadi tajam, menjadi terang. Pada saat itu manusia yang datang itu masih sangat murni, kekuatan roh sucinya masih tinggi dan manusia masih diatur oleh langit, oleh roh suci. Roh suci ini masih terhubung dengan tiga kesadaran kita dan kita masih terhubung dengan Lao-Mu. Tetapi lama-kelamaan karena tingkat kejahatan kesalahan yang kita lakukan dan beratus ribu kali punya tumimba lahir, akhirnya koneksi tiga kesadaran kita kepada Lao-Mu atau kepada roh suci itu kemudian perlahan-lahan menjadi berkurang dan kemudian perlahan-lahan hilang. Saat kemudian manusia mulai mengatur kehidupan manusia, peperangan terjadi di mana-mana, musibah terjadi di mana-mana, itu semuanya karena manusia tidak lagi taat kepada Tao, tidak lagi mengenal roh sucinya, kehilangan koneksi dengan roh suci dan dengan Lao-Mu. Ini adalah suatu kemalangan besar. Karenanya Kui Qinshin, mengapa saat sekarang ini kita mendapat kesempatan mendapat kembali petunjuk suci ini atas realisasi dari Lao-Mu. Beliau sudah mengutus guru suci datang ke dunia ini untuk melintaskan kita. Guru suci kembali memberi petunjuk gerbang untuk berkoneksi, untuk menyambung kembali koneksi kita dengan roh suci kita dan dengan Lao-Mu, dengan penjuru Bodhisattva, penjuru Buddha. Sudah diberitahukan. Tinggal tergantung bagaimana apakah kita bisa menyadarinya dan mulai peduli dan mempunyai keyakinan yang mumpuni kepada roh suci kita ketimbang keyakinan yang mumpuni kepada kehidupan yang palsu dan sementara ini. Baik para bijaksana sekalian, kita menuju kepada chapter ke-1, yaitu bentuk gaib Tao. Bentuk gaib Tao. Tao ke Tao, fei chang Tao. Huruf Tao yang pertama, huruf Tao yang kedua, huruf Tao yang ketiga, itu memiliki makna yang berbeda. Huruf Tao yang pertama adalah menggambarkan bentuk asli Tao, kondisi awal sebelum penciptaan seluruh semesta raya. Tao yang abadi, Tao yang maha gaib, Tao yang tidak bisa digambarkan dengan nalar manusia, dengan keterbatasan indera kita. Itu tidak bisa dipahami. Dan Tao yang pertama ini adalah roh suci kita, adalah Lao-Mu, adalah Wan Shen Pusa, adalah abadi, tidak pernah berubah sampai kapanpun. Kemudian Tao yang pertama ini, Tao Sen I Sen Sen San, San Sen Wan U. Tao melahirkan satu melahirkan dua melahirkan tiga, dan seluruh makhluk hidup pun tercipta. Jadi bukannya Tao melahirkan seluruh semesta raya, tidak. Itu ada prosesnya. Jadi Li Tian, alam abadi menciptakan, membuka dan menciptakan alam surga, kemudian alam surgalah yang menciptakan alam dunia,
Kemudian dari alam dunia inilah kemudian tercipta neraka dan alam-alam lainnya. Karenanya itu penamaan Tao hanya dilakukan untuk mengenali Tao ini. Jadi Tao yang kedua setelah diberikan penamaan sesungguhnya adalah merupakan manifestasi dari Tao yang disebut dengan Te. Kalau Tao yang asli itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kalau bisa diceritakan pun sangat dangkal sekali. Kegaiban yang begitu luar biasa, melampaui seluruh penciptaan semesta raya. Bagaimana mungkin kita bisa menceritakannya hanya dengan kapasitas kita sebagai manusia. Karenanya itu ketika Tao memanifestasikan dirinya menjadi Te, kemudian barulah bisa diceritakan. Baru ada penamaan Tao. Yaitu Te ini ada di Qi Tian. Karenanya itu dikatakan alam surga itu adalah alam berkebajikan. Alam tinggalnya para makhluk suci yang mempunyai keluhuran, mempunyai kebajikan. Kemudian kata-kata berikutnya tidak mewakili Tao atau Fei Chang Tao. Bukanlah Tao yang kekal abadi. Yang dimaksud dengan bukanlah Tao yang kekal abadi adalah dunia, seluruh isinya, semesta raya, dan kemudian neraka. Bahkan alam surga pun bukanlah Tao abadi. Dan tidak bisa mewakili Tao yang abadi. Mengapa demikian? Selain daripada roh suci kita di dunia ini, selain daripada roh suci kita tidak ada yang kekal. Di dunia ini segala sesuatu hanya bersifat sementara. Akan ada waktunya semuanya itu kembali kepada kosong. Karena semesta raya ini tercipta dari apa? Sui, Huo, Feng, Tu. 5 unsur. Badan kita juga sama, tercipta dari 5 unsur. 5 unsur ini bukanlah kekekalan. 5 unsur ini sifatnya sementara. Akan kembali menjadi debu. Hanya adalah merupakan satu sirkulasi aja, evolusi saja. Karena itu dikatakan Tao atau roh suci kita melahirkan Yin Yang Te. Tao melahirkan roh suci kita melahirkan Te atau keluhuran. Dan Tao melahirkan Te. Juga diumpamakan seperti roh suci kita, pada dasarnya tidak bisa langsung masuk ke badan raga manusia ini. Karena roh suci kita tetap ada di nirwana, tetap ada di penjuru semesta raya ini. Karena itu Buddha mengatakan bahwa roh itu tidak ada di dalam badan, juga tidak ada di luar badan. Karenanya itu ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam kita, tapi bisa juga kita ada di dalam Tuhan, tergantung bagaimana kita menalarnya. Tetapi yang pasti bahwa awalnya ketika manusia terlahirkan, roh memanifestasikan dirinya menjadi 3 kesadaran, atau disebut Sanhun. Sanhun itu dalam Mandarinnya itu adalah Linghun, atau kesadaran bawah sadar. Kemudian Jiehun atau kesadaran perasaan. Yang ketiga adalah Shenhun atau kesadaran pikiran. 3 kesadaran ini masuk ke tubuh kita. Kesadaran pikiran akan masuk ke otak. Selama 49 hari ini akan berproses. Ketika bayi menangis, 3 kesadaran ini tidak lagi bisa keluar. Karena sudah terikat oleh yin yang, terikat oleh raga. Jadi selama 49 hari kesadaran yang pertama akan beredar di otak, kesadaran yang kedua akan menetap di jantung sehingga bisa merasakan, kesadaran yang ketiga ada di lever sehingga ada bawah sadar di situ. Ada kondisi bawah sadar. Dan yang hebatnya adalah kita punya Linghun ya, kapasitas dari kondisi bawah sadar kita ini tidak terbatas.
memori 60.000 tahun tumimba lahir tuh semuanya ada di dalam sana. Kemudian setelah 49 hari, roh kita, 3 kesadaran kita ini yang masih berkoneksi dengan roh kita yang ada di nirwana, tetap menjalankan tanggung jawabnya dan mengendalikan 7 indera, masuk ke 7 indera. 7 indera seperti yang kita ketahui adalah mata, hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke 7 indera. Dan lama-kelamaan karena orang tua kita mengajarkan dan menanamkan di bawah sadar kita cara hidup mereka, mengajarkan perangai juga segala cara hidup mereka, mewariskan karma yang baik dan tidak baik kepada kita juga. Dan juga ada kesadaran karma kita sendiri tertanam di bawah sadar kita. Maka kita kemudian lebih banyak mengikuti hidup ini, mengikuti 7 indera. 3 kesadaran kita kemudian harus mengikuti 7 indera kita. Yaitu suka melihat apa yang kita suka, kemudian mendengar apa yang kita suka dengar, merasakan apa yang kita suka rasakan, makan apa yang suka kita makan, dan lain sebagainya. Berbuat apa yang kita suka berbuat. Sehingga lama-lama kita tidak lagi mengingat bahwa 3 kesadaran kita ini adalah roh suci kita, terkoneksi ke nirwana. Kita setiap saat menarik energi dari roh suci kita ke dunia ini dan hanya untuk memuasi 7 indera kita, hanya untuk memberikan kepuasan kepada raga kita. Bermain-main seperti ini sudah kita lakukan selama 60.000 tahun, masih kita teruskan pada kehidupan sekarang. Kapasitas roh suci yang melemah bahkan bisa sampai ke alam binatang, menjadi binatang. Itu pun kita tidak lagi peduli. Karenanya itu bila terus demikian, maka bukanlah kita bisa terbebas dari tumimba lahir, tetapi kita masih akan menciptakan karma-karma baru yang tidak ada habisnya. Kecuali kalau kita bisa kembali menyadari bahwa 7 indera kita bukanlah jati diri kita yang sebenarnya. Kita tidak terikat kepada keinginan 7 indera kita semata. Perlahan-lahan kita bisa mengusahakan agar 7 indera kita kembali hanya sebagai indera. Dengan membersihkan 7 indera kita, maka kita bisa kembali kepada 3 kesadaran yang kosong tapi gaib. Kosong yang gaib ini baru bisa attract, baru bisa menarik energi yang maha dahsyat dari roh suci kita dan mengembalikan kapasitas roh kita. Salah satunya adalah polo miao tsuhui, kebebasan kearifan. Karenanya itu dikatakan Tao. Yang pertama itu sebenarnya adalah maha gaib, roh suci kita maha gaib, Lao Mo maha gaib. Kemudian Te itu adalah penamaan dari Tao, sama masih berasal dari Tao. Tetapi sudah merupakan manifestasi, bukan bentuk asli Tao. Kemudian seluruh semesta raya ini, 3 kesadaran yang masuk ke 7 indera kita ini adalah tidak mewakili Tao.